Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya, Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda pemirsa sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 7 Desember 2022. Pemirsa, mengawali TVR 17 pada sore hari ini, Komisi 6 DPR RI mendukung Kementerian BUMN yang bakal melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO terhadap 4 anak perusahaan BUMN yakni PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kaltim, dan Holding Perkebunan Sawit Palmco di tahun 2023. IPO sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan energi di Indonesia. Kementerian BUMN mencatat ada 4 perusahaan BUMN sektor energi yang akan mengikuti penawaran umum saham atau Initial Public Offering atau IPO perdana hingga 2023 mendatang. Komisi 6 DPR RI mendukung rencana tersebut. 4 BUMN tersebut adalah Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu Energi, Palmco, dan Pupuk Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengingatkan valuasi saham agar tidak terlalu tinggi dan menarik minat para investor. Martin juga meminta keempat perusahaan itu menjaga keberlanjutan penambahan modal yang didapatkan melalui IPO. Detail. Jadi memang kan selama 3 tahun ini kami bersama Kementerian BUMN kan merapihkan keorganisasian daripada BUMN ini dengan adanya holding-holding yang sesuai dengan bisnis lainnya. Nah, kemudian memang ada anak-anak usaha yang katakanlah memang sebenarnya bisa untuk kita juga libatkan partisipasi publik dalam IPO, ya, untuk juga memperbesar size dari anak-anak usaha ini dan kapasitasnya ke depan juga untuk melakukan ekspansi dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip sih sebenarnya oke, tinggal kita dalami lebih teknisnya seperti apa. Ekspektasinya terlalu tinggi, lalu kemudian harganya juga terlalu tinggi gitu ya. Nah sehingga kadang-kadang setelah IPO kemudian tidak bisa sustain. Martin Manurung menilai kinerja keempat BUMN tersebut sudah cukup baik dan siap untuk melakukan penawaran umum di tahun depan. Dengan dilaksanakannya IPO ini, kinerja masing-masing perusahaan diharapkan lebih optimal. Teresia dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk melakukan antisipasi sejak dini terkait kecukupan stok pangan nasional seperti beras, sehingga tidak akan menyusahkan masyarakat jika terjadi lonjakan harga. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian dan Perum Bulog kompak terkait data pasokan beras di tanah air. Selain itu, menipisnya stok beras di dalam negeri juga harus menjadi perhatian serius. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan kondisi panceklik ini seharusnya dapat diantisipasi pemerintah jauh sebelum persediaan menipis. Saat ini pemerintah seharusnya mendistribusikan beras ke pasar, bukan membeli beras dari masyarakat untuk dijadikan stok di Bulog. Darori juga menyayangkan adanya perbedaan data antara stakeholder di mana Menteri Pertanian menyatakan stok beras mencukupi, namun di sisi lain Perum Bulog mengungkapkan bahwa stok beras di gudang kian menipis. Kondisi sekarang justru dalam keadaan peceklik, karena dalam 1 tahun ini mulai November, ya, Oktober, November, Desember, Januari itu peceklik. Mestinya pada saat sekarang ini pemerintah melepaskan beras ke pasar, tapi justru sekarang terbalik, pemerintah malah mengambil beras daripada tengkulak atau masyarakat untuk jadikan stoknya di Bulog, sehingga tambah ini istilahnya memindahkan beras dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tadi sampaikan bahwa kondisi beras di pasar sangat menipis, ya, dan memang betul kondisi ini kita prediksi beberapa waktu yang lalu kita berapat dengan mitra pertanian Bulog, memang kondisi kita yang harusnya stoknya
untuk keamanan di atas 1 juta, ternyata kita hanya di atas 600.000. Saat ini, kondisi beras yang menipis menyebabkan harga beras mahal. Darori berharap kelangkaan beras jangan sampai terjadi di Indonesia dan menyarankan untuk impor beras sebagai jalan terakhir. Raihan dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Perlindungan pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu Komisi 9 DPR RI meminta BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan koordinasi terkait penuntasan persoalan seperti banyaknya PMI yang tidak melanjutkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan. Komisi 9 DPR RI meminta agar BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan sinkronisasi dan sinergitas data terkait persoalan jaminan sosial. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Rizal mengatakan, koordinasi perlu dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait berbagai macam persoalan seperti banyaknya PMI yang tidak melanjutkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan. Menurutnya, BP2MI dan BPJS Ketenagakerjaan harus duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut agar para PMI terlindungi dari sisi jaminan sosial. Saya kira harus ada langkah di antara mereka, karena ini kan mereka mungkin jarang ketemu. Nah, masing-masing mengusulkan seperti ini, mengusulkan misalnya belum ada, kita belum dikasih tempat lah oleh Kementerian Luar Negeri, karena belum ada hubungan antara pemerintah dengan pemerintah gitu. Kemudian ada juga tadi yang menyampaikan siapa yang bisa menjelaskan ini. Nah, BP2MI harus melakukan pengawasan terhadap ini. Nah, pengawasan itu tentunya harus memberikan masukan kepada misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi itu saya kira solusi seperti ini yang kita harapkan PMI kita yang ada di luar ini mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Sebelumnya, Muhammad Rizal menilai koordinasi antar lembaga masih belum baik terkait persoalan ini. Untuk itu, sinergitas harus dibangun dalam menyelesaikan banyaknya persoalan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia. Dodi dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK yang sedang dirumuskan Komisi 11 DPR RI didedikasikan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rancangan undang-undang ini didesain dengan konsep Omnibus Law dengan mengintegrasikan sekitar 16 undang-undang di sektor keuangan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda kembali pemirsa di TVR 17. Sebagian besar undang-undang di sektor keuangan sudah ketinggalan zaman, sehingga diperlukan penyesuaian dan menciptakan sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya, kuat, dan stabil. Untuk itu pemerintah memutuskan untuk melakukan reformasi sektor keuangan lewat rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK. RUU P2SK ini disusun berdasarkan prinsip Omnibus Law, yakni suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik, diantaranya perlindungan masyarakat dari pinjol, aturan mengenai cryptocurrency, perbaikan sistem asuransi, dan yang terbaru adalah wacana koperasi masuk ke dalam pengawasan OJK. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan dalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sektor keuangan merupakan bisnis yang berlandaskan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, maka sektor keuangan akan menjadi kerdil. Oleh karena itu, tugas dari DPR dan pemerintah untuk bisa merumuskan Undang-Undang PPSK demi menjaga kepercayaan tersebut. Banyak poin yang akan dibahas di rancangan Undang-Undang PPSK ini, di antaranya perlindungan masyarakat dari pinjol, aturan mengenai cryptocurrency, perbaikan sistem asuransi, dan yang terbaru adalah wacana koperasi masuk ke dalam pengawasan OJK. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menjelaskan rancangan Undang-Undang PPSK bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dan OJK sehingga dapat mengatur dan mengawasi produk-produk keuangan yang beredar di masyarakat, terutama yang berbentuk pinjaman online. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin pengawasan OJK ini betul-betul bisa efektif ya untuk menangani pinjol-pinjol itu. Juga nggak boleh lupa ada perlindungan konsumen yang juga harus diperkuat. Selain persoalan pinjaman online, Komisi 11 juga menilai perlu ada regulasi yang mengatur keberadaan mata uang digital. Hal itu dikarenakan animo masyarakat terhadap kripto sebagai investasi sangat tinggi. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, saat ini regulasi keberadaan digital currency sedang dipersiapkan dalam RUU PPSK. Ada beberapa poin. Yang pertama poin terkait masalah uang digital atau digital currency seperti kripto, seperti Bitcoin dan lain sebagainya yang sudah mulai marak. Adanya rencana bahwa koperasi akan diawasi oleh OJK menimbulkan pro dan kontra, mengingat koperasi berbeda dengan industri keuangan lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Wartiah menyatakan, koperasi akan kehilangan jati dirinya jika diawasi oleh OJK. Pengelolaan koperasi lebih tepat dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM dengan memperketat pengawasan. Dari kami sendiri tentu berharap agar pengawasan itu kembali ke Kementerian Koperasi. Adapun kalau ada hal-hal yang misalnya masih rendahnya SDM dalam pengawasan itu kan bisa diatasi ke depan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mengatakan ruh dari koperasi yaitu dari, oleh, dan untuk anggota harus dipertahankan. Meski demikian, profesionalitas pengelolaan koperasi juga harus ditingkatkan. Sejatinya kami juga tidak mengharapkan koperasi yang milik masyarakat masuk dalam ranah industri. Tetapi banyak masukan debatable karena banyak juga hari ini koperasi yang open loop.
yang memang terbuka selain untuk anggotanya. Pendapat berbeda diungkapkan oleh anggota Komisi 11 Heri Gunawan. Menurutnya pengawasan koperasi di bawah OJK perlu untuk dipertimbangkan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari koperasi lantaran belum bisa mengakses bank. Kita mengerti terkait masalah sokoguru pembentukan koperasi, kami sangat memahami itu. Tetapi bagaimana kalau permodalan dari anggota digunakan untuk investasi di luar kewajaran? Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa Wardoyo menegaskan, koperasi yang diawasi oleh OJK yaitu yang menuju ke industri jasa keuangan dan bisnis, bukan koperasi yang bersistem tertutup dan terbatas. Sehingga sektor jasa keuangan inilah yang mestinya yang harus diawasi oleh OJK. Kalau nanti masuk ke koperasi, koperasi yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan, kan sudah ada klasifikasi. Kalau dari sektor jasa keuangan ini betul-betul untuk bisnis. RUU PPSK diharapkan memberi kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik kejahatan cyber dalam menggunakan mata uang digital. Tak hanya itu, perlindungan terhadap anggota koperasi simpan pinjam juga akan ditingkatkan. Dan yang paling penting, pendidikan masyarakat akan sistem keuangan perlu digencarkan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Karena saat ini, mayoritas sistem keuangan sudah menerapkan sistem digital. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah secara resmi menyepakati rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP untuk disetujui menjadi undang-undang. Komisi 3 dan pemerintah berpandangan bahwa pengesahan Undang-Undang KUHP merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia, yakni pembaruan hukum pidana nasional dan sebagai upaya untuk terlepas dari peninggalan kolonialisme sepenuhnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, kembali di TVR 17, DPR RI menyetujui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam pengambilan keputusan tingkat 2 yang dilakukan DPR RI dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 6 Desember kemarin. Pemirsa, disahkannya Undang-Undang KUHP ini merupakan satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dikarenakan Undang-Undang KUHP yang telah disahkan oleh Komisi 3 DPR RI dan pemerintah tersebut merupakan produk asli buatan anak bangsa untuk menggantikan Undang-Undang KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda. Selengkapnya pemirsa, mari kita simak wawancara rekan kami Dadi Ramadan dengan anggota Komisi 3 DPR RI berikut ini. Ya, pemirsa TVR Parlemen, saya Dadi Ramadan melaporkan dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan saat ini saya akan melaporkan terkait dengan hasil dari rapat paripurna yang tadi telah mengesahkan salah satunya adalah rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP yang dimana telah disahkan oleh DPR dan juga pemerintah dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang kedua dan tahun 2022-2023. Dan di sini juga akhirnya Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum pidana sendiri setelah selama ini menggunakan KUHP milik peninggalan kolonial Belanda. Dan kita akan membahas hal tersebut bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Supriyansa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Sehat, Pak? Sehat. Baik, Pak, tadi kan rapat paripurna telah mengesahkan RKUHP, Pak. Bapak bisa menceritakan sedikit nggak, Pak, bagaimana perjalanan dari RKUHP tersebut, Pak? Ya, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. RKUHP yang sudah lama menjadi harapan bangsa, menjadi harapan masyarakat, akhirnya bisa juga terselesaikan meskipun itu memakan waktu yang sangat panjang sekali. KUHP yang lama adalah buatan Belanda dan kalau tidak salah itu mulai berlaku pada kira-kira tahun 1958. Bisa dibayangkan dalam rentetan waktu tahun 58 sampai sekarang ini masih kita pakai KUHP buatan kolonial Belanda. Nah, tentu sudah banyak perbedaan-perbedaan termasuk kondisi yang ada, kondisi masyarakat yang ada, kondisi bangsa yang ada, maka sudah selayaknya untuk diganti menjadi KUHP yang bisa dipakai dan mensinkronkan dengan kondisi sama yang ada sekarang ini. Nah, patut kita berbangga karena tadi pagi ini sudah diketok palunya oleh pimpinan DPR yang memimpin tadi paripurna, Pak Dasko. Saya kira suatu menjadi kebanggaan kita karena KUHP buatan anak bangsa sudah dinyatakan disahkan tadi pagi pada sidang paripurna. Saya juga secara pribadi tentu merasa berbangga sekali. Kenapa berbangga sekali? Berbahagia sekali, merasa senang sekali karena ini diketok palunya di periode saya ada. Nah, kalau kita mendengarkan bagaimana tertati-tatinya para senior-senior terdahulu begitu membahas tentang RUU-KUHP ini, itu banyak sekali kendala yang dihadapi. Bahkan sempat tertunda lagi kemarin. Akhirnya setelah tertunda karena permintaan pemerintah untuk ditunda dulu karena ada harapan-harapan masyarakat yang mesti masuk ke dalamnya. Nah, saya kira pemerintah dengan melihat beberapa harapan-harapan masyarakat itu mengakomodasi semua itu sehingga dipending hasil pembahasan yang periode lalu pada hari ini. Nah, pada hari ini sangat bagus sekali karena sudah diketok palunya dan sudah dinyatakan selesai. Nah, saya kira ini patut kita mensyukuri bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat itu yang sudah diperhatikan pada KUHP yang baru ini.
Pak, ini kalau terkait dengan RKUHP tersebut, nantinya setelah ini kan akan diterapkan setelah disahkan. Nah, sebelum diterapkan pasti kan ada sosialisasi kepada para penegak hukum, aparat penegak hukum. Ini bagaimana Pak nanti sosialisasi yang akan dilakukan pemerintah dan juga DPR, Pak? Ya, nanti bersama-sama berkesinambungan, pemerintah dan DPR jika turun tentu mensosialisasikan undang-undang yang baru. Semua undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR tentu kita sosialisasikan ke bawah. Nah, bahkan sebelum berlaku pun kita sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, olehnya itu setelah disahkan seperti ini kan nanti diundangkan. Jadi kapan diundangkan maka diberikan kepada pemerintah, kalau tidak salah di Setnek itu mengeluarkan nanti sebuah kalimat diundangkan. Jadi undang-undang ini diundangkan pada tanggal berapa nanti. Pada saat itu mulai disitulah mulai berlakunya yang namanya sebuah undang-undang. Saya kira pemerintah dan DPR sangat kompak sekali meskipun di dalam pembahasannya sering sekali diwarnai dengan adu argumentasi dan itu biasa terjadi dalam pembuatan undang-undang di DPR. Karena pemerintah yang diundang di DPR memberikan argumentasinya seperti apa pandangannya. Sementara di DPR juga memberikan argumentasinya seperti apa pandangan kami. Kenapa? Karena di DPR juga ini kan dari 9 fraksi yang ada, tentu 9 fraksi punya pandangan tersendiri terhadap sebuah rancangan undang-undang. Nah, saya kira pada kesempatan itu ya memang wajar kalau kita sama-sama untuk saling bertahan pada pendapat masing-masing. Karena ini adalah pembuatan undang-undang antara DPR dengan pemerintah, tentu ada kompromi-komprominya sehingga kita kompromi demi melahirkan sebuah undang-undang untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat kita. Ya. Baik Pak, ini terakhir Pak sebelum kita tutup. Pemerintah dan juga DPR telah berhasil mengesahkan RKUHP tadi. Nah, nantinya harapan apa Pak sebagai anggota Komisi 3 dan juga mungkin dari pemerintah juga bisa, ini harapan apa nantinya ketika undang-undang ini telah diundang-undangkan Pak? Ya, harapan kita bahwa undang-undang lahir di muka kita ini adalah untuk mengatur tata kehidupan kita, untuk mengatur pola hukum kita yang ada yang bisa dijadikan sebagai dasar. Olehnya itu, undang-undang ini sedapat mungkin bisa diterima baik oleh seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu harapan kita. Nah, menyangkut jika masih ada pihak yang tidak puas dengan pasal demi pasal yang ada di dalam RUU KUHP ini atau KUHP yang baru ini, maka kita patut berbangga, kita patut bersyukur bahwa kita hidup di negara Republik Indonesia ini ada sebuah lembaga yang mempersilahkan warga masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap sebuah undang-undang yang tidak memuaskan bagi mereka, yaitu di MK. Silakan maju ke MK. Kenapa? Karena MK ini adalah satu-satunya lembaga yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang lahir atas pengajuan oleh orang atau organisasi apa. Silakan mengajukan ke sana jika ada yang tidak puas dengan yang ada. Karena menurut pendapat saya, ini adalah RKUHP yang sangat bagus sekali. Sekali lagi saya ulangi bahwa inilah KUHP yang sangat bagus sekali yang dilahirkan tadi ini. Ini adalah buatan anak bangsa yang mencocokkan kondisi bangsa hari ini, yang mencocokkan kondisi masyarakat hari ini. Inilah kesempatannya kita memiliki undang-undang KUHP yang sangat bagus, yang bisa digunakan untuk bangsa dan negara demi kepentingan rakyat kita. Baik, terima kasih Pak Surmesa tanggapannya. Selamat bertugas kembali Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI terkait dengan pengesahan RUU KUHP yang telah disahkan oleh DPR RI dan juga pemerintah. Dan kita sama-sama menunggu nanti setelah KUHP ini diundang-undangkan dan diterapkan serta disosialisasikan kepada aparat penegak hukum untuk bisa diimplementasikan kepada seluruh masyarakat. Dan semoga undang-undang yang memang karya anak bangsa ini bisa menjadi undang-undang yang adil dan juga bisa membuat undang-undang yang lebih baik dibandingkan undang-undang yang dibuat oleh kolonialisme Belanda sebelumnya. Saya Dede Amran melaporkan kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja nih yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama terkait banyaknya siswa yang menjadi korban gempa Cianjur yang membuat Komisi 10 meminta kurikulum bencana harus masuk dalam RUU Sisdiknas. Pemirsa, mari kita lihat bersama di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Banyaknya jumlah siswa yang menjadi korban gempa Cianjur memantik keprihatinan banyak kalangan. Kurikulum bencana dinilai harus menjadi bagian penting dalam revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas yang sedang digodok oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di sini Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menilai sudah saatnya kurikulum bencana ini menjadi bagian penting dari revisi RUU Sisdiknas. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi korban jiwa dan materi dalam setiap bencana bisa diwujudkan. Huda menjelaskan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi intensitas bencana yang cukup tinggi. Keberadaan Indonesia yang berada di cincin api memicu potensi gempa bumi, meletusnya gunung berapi, hingga tsunami yang merupakan fakta alam yang tidak bisa kita hindari. BMKG mencatat pemirsa sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 lalu tercatat rata-rata kejadian gempa bumi sekitar 6.000 kejadian dalam setahun. Kemudian pada tahun 2018 ini meningkat menjadi 11.920 kali. Dan pada tahun 2019 tercatat sekitar 11.588 kali kejadian. Setelah sempat turun ini pemirsa di tahun 2020 dan di tahun 2021 ada lompatan intensitas kejadian. Dan baru saja kita menjumpai fakta pahit bagaimana gempa Cianjur menelan ratusan korban jiwa. Meski begitu, ironisnya tak sedikit dari korban jiwa tersebut adalah para peserta didik. Dalam laporan Pemkab Cianjur disebutkan bahwa setidaknya ada 42 siswa dan 10 guru dari level PAUD hingga sekolah menengah pertama yang menjadi korban meninggal saat gempa Cianjur terjadi.
Apalagi dampak perubahan iklim juga mulai dirasakan dengan kian tingginya intensitas bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir bandang, tanah longsor hingga cuaca ekstrim di berbagai daerah di Indonesia. Situasi ini tentu harus benar-benar menjadi perhatian para pemangku kepentingan, termasuk di bidang pendidikan, agar potensi tingginya korban bisa ditekan. Dengan demikian, Huda mendesak agar Kemendikbud benar-benar menerapkan paradigma kebencanaan ini dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan di Indonesia. Terlebih pemirsa, kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019 juga telah menyerukan hal yang sama. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini adalah Komisi 2 DPR RI yang meminta KPU untuk menjalankan putusan MK soal eks-koruptor dilarang nyalek. Mari kita saksikan bersama, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Di sini disebutkan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 87 tahun 2022 soal mantan narapidana kasus korupsi yang baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah 5 tahun bebas dari penjara. Adapun pemilu serentak 2024 yaitu Pilpres dan Pileg yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya tertera aturan mengenai narapidana secara umum. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus konsisten dan tunduk kepada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Di sini Gus Pardi menilai ketentuan norma pasal 240 ayat 1 huruf G, Undang-Undang Pemilu perlu diselaraskan dengan memperlakukan pula masa menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan harus ada juga kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, oleh karena itu MK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang telah memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislator. Sebelumnya pemirsa, MK memutuskan melarang mantan terpidana kasus korupsi maksud kami mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama 5 tahun setelah yang bersangkutan bebas dari penjara. Dengan kata lain, lewat putusan MK terbaru ini, eks-napi korupsi baru dapat maju sebagai caleg setelah 5 tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman penjaranya. Adapun pemirsa, MK menilai masa 5 tahun tersebut adalah waktu yang cukup untuk introspeksi bagi para eks-koruptor. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari Komisi 10 DPR RI yang meminta kurikulum kebencanaan masuk dalam RUU Sisdiknas. Juga dari Komisi 2 DPR RI yang meminta KPU untuk menjalankan putusan MK terkait larangan bagi eks-napi koruptor untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Dan kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.